hotspot voucheran menggunakan sumber internet dari Orbit Pro H1 dan MikroTik RB750GR3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat TIR. Ini adalah topologi dari settingan MikroTik RB750GR3 untuk voucheran. Yang pertama, MikroTiknya lewat Ether 1 ini secara dinamis atau DHCP mengambil sumber internet dari router modem 4G ataupun bisa menggunakan router modem dari fiber, misalkan IndoHome ataupun lainnya. Oke, kali ini kita menggunakan Orbit Pro H1 dari jalur LAN masuk ke Ether 1 dari MikroTik RB750GR3. Kemudian handphone atau HP kita menggunakan aplikasi. Jadi sahabat bisa lihat ini adalah aplikasi MikroTik di Android yang kita bisa gunakan untuk melakukan settingan MikroTik. Handphone terkoneksi lewat WiFi dari sumber internet. Jadi kita tidak menggunakan access point pada saat settingan. Setelah setting kita bisa tancapkan ke access point mana saja. Yang penting bisa settingan access point. Oke, kita memanfaatkan dua alat awal ini untuk melakukan settingan MikroTik hotspot voucheran menggunakan sumber internet dari Orbit Pro H1 dan MikroTik RB750GR3. Terhubung lewat LAN dari LAN Orbit Pro H1 ke Ether 1 MikroTik RB750GR3. Kita koneksikan lewat WiFi. Kita menggunakan aplikasi MikroTik ini untuk melakukan settingan. Oke, itulah topologi awalnya. Setelah sukses kita lakukan settingan, baru kita sambungkan ke access point. Seperti sahabat bisa lihat di gambar 2 ini. Jadi Ether 1 mengambil sumber internet dari router 4G lewat settingan DHCP atau dinamis, sehingga kita bisa mengganti-ganti sumber internet di router yang lain juga bisa. Misalkan menggunakan Orbit Star 2, menggunakan ProLink, router 4G tenda. Ini bisa karena kita setting DHCP. Kemudian Ether 2-nya terhubung langsung ke access point. Jadi untuk settingan access point Totolink sudah ada di video sebelumnya. Dan juga settingan access point yang lain seperti access point tenda, TP-Link, access point TP-Link sudah ada pada video sebelumnya. Jadi settingan access point kita bisa melakukan setter di Ether 2. Jadi ini hanya menggunakan satu jalur. Untuk tahapan jalur kedua, ketiga, dan keempat sudah banyak di video sebelumnya, bahkan bridge untuk Ether 2 sampai Ether yang kelima. Oke, kali ini kita gunakan satu jalur dengan Ether 2, IP address-nya 10.10.10.1. Nah, ini sahabat bisa menggunakan IP yang lain, terserah sahabat. Oke, setelah ini sudah selesai setting, kita koneksikan ke access point dan sumber internet dari handphone kita ambil dari access point. Nanti sumber internet di router atau modem 4G bisa di hidden atau bisa dipadamkan atau bisa di disable agar hanya menggunakan sumber internet dari access point. Itulah informasi untuk topologi awalnya, bagaimana melakukan settingan lewat handphone untuk MikroTik RB750GR3. Settingan voucheran atau membuat vouchernya sudah banyak di video sebelumnya. Sahabat bisa lihat di kolom deskripsi. Untuk voucheran manual bahkan di menggunakan aplikasi pihak kedua dan ketiga seperti MikroStator, Mikmon maupun User Manager. Oke sahabat, itulah informasi untuk topologi awalnya. Simak settingannya menggunakan handphone langsung dari MikroTik dan juga router 4G-nya. Sahabat TIR, ini adalah MikroTik RB750GR3. Di Ether 1 ini sudah terhubung dengan sumber internet. Sumber internetnya adalah Orbit Pro H1. Jadi sahabat bisa lihat LAN yang sudah terhubung ke MikroTik. Saat ini belum ada access point. Nanti kita akan menggunakan access point untuk melakukan uji. Oke. Karena tidak ada access point, kita menghubungkan MikroTik lewat modem router Orbit Pro dan kita hubungkan WiFi Orbit Pro. Saat ini Pro H1 5G adalah nama WiFi dari Orbit Pro H1 yang 5 GHz. Sudah terhubung dan kita langsung menggunakan aplikasi MikroTik. Nah, ini adalah aplikasi MikroTik. Sahabat bisa lihat yang warna merah ini. Oke, di posisi terbuka begini, kita klik Discover, IP address dari Orbit Pro H1 sebagai sumber internet. Kita klik dan kita connect dengan MAC. Oke,
karena mikrotik ini sudah disetting, nanti kita akan reset. Bagaimana cara resetnya, password dan usernya, dan kita klik connect. Oke, tahapan berikutnya adalah kita melakukan reset mikrotik ini ke default atau mengosongkan mikrotik ini. Caranya kita klik 3 pagar bagian atas di sisi kiri penonton dan kita ke menu sistem. Oke. Kemudian geser ke bawah, kita reset konfigurasi. Nah, di sini ada meminta beberapa file, keep user, keep mode. Kita centang yang no default konfigurasi dan kita tidak backup. Dengan demikian kita langsung klik di bagian bawah reset konfigurasi. Sekarang mikrotik akan melakukan reset. Jadi pada saat di reset, sahabat bisa lihat CPU-nya naik, beban mikrotiknya. Oke, sekarang kita akan menunggu sesaat sampai mikrotiknya ready. Masih tetap terhubung dengan Pro H15G. Wi-Fi dari sumber internetnya biasanya terhubung lewat access point, namun kita setting dengan cara yang lain agar sahabat yang belum mempunyai access point bisa melakukan settingan ini. Oke. Nah, setelah kita klik discovery sudah ada dan kita klik connect lagi. Oke, nah di sini sudah tidak bisa karena kita sudah reset. Jadi username-nya adalah admin, passwordnya dikosongkan. Oke, dan kita klik connect. Nah, sahabat bisa lihat ini adalah login default dan meminta untuk membuat password dan konfirmasi password yang baru. Kita letter saja, nanti password kita buat kemudian. Oke sahabat, langkah pertama kita akan ke IP, kemudian DHCP client, klik DHCP client lagi, kita akan klik untuk menambahkan. Yang orange ini kita oke saja di Ether 1 karena sumber internet ada di Ether 1. Jadi pilih interface, kemudian yang lainnya dibiarkan, klik bagian bawah yang centang itu sebagai apply. Oke sahabat, sudah berwarna putih berarti sudah terhubung atau ready atau bound internetnya. Langkah kedua kita akan buat Ether 2 atau Ether 3 atau kita bisa lakukan bridge, namun kita akan buat satu Ether yaitu di Ether 2 sebagai pemancar sumber internetnya ke access point. Oke, kita back dulu ke IP address, kemudian kita buat IP address. IP address di Ether 1 sudah terbaca, kita klik untuk interface-nya, kita yang orange ini interface, kita akan ke Ether 2. Oke, kemudian IP address-nya kita akan buat di sini contoh 10.10.1/24. Oke, kita klik apply. Networknya ini dibiarkan begitu saja dan kita apply atau centang di bawahnya pada Ether 2. Oke, dua IP address sudah ready. IP address secara otomatis di Ether 1 dan IP address di Ether 2 kita buat. Tahapan selanjutnya kita akan ke IP DNS. Nah, IP DNS ini kita klik setting, kemudian dinamis servernya ini sudah otomatis, sahabat bisa lihat. Oke, servernya juga otomatis. Dinamis server sudah ada IP-nya 192.168.8.1. Ini adalah IP address sumber internetnya di Orbit Pro H1. Di sini tinggal di menu Allow Remote Request ini kita beri tanda seperti ini, klik OK dan langsung apply di bawahnya, klik centang. Allow Remote Request-nya sudah yes, dan tahapan yang berikut kita back lagi di IP Firewall. Nah, IP Firewall ini pada tab NAT. Oke, di menu NAT kita klik tambah, kemudian chain-nya SOSNAT, kita geser ke bawah di Out interface ini pada Ether 1 sebagai sumber internetnya, kita klik drop down dan kita pilih Ether 1,
Kemudian di menu action, sahabat bisa lihat action yang ada teks orange ini. Kita klik, kemudian kita klik drop out, kita pilih masquerade, kita centang, kita klik OK, dan kita centang di bawahnya sebagai apply. Oke, sudah sukses. Kalau nampak seperti ini, NAT-nya sudah sukses. Kemudian tahapan yang berikut, kita akan back lagi di IP hotspot. Nah, IP hotspot ini kita langsung memanfaatkan server, diklik di menu server, dan memanfaatkan logo tools ini yang ada logo kunci ini, kita klik, dan klik hotspot setup. Oke, pada Ether 2, karena Wi-Fi-nya atau pemancar Wi-Fi-nya pada Ether 2, kita klik next, IP-nya otomatis 10.10 tadi, ini bisa diatur atau dibiarkan saja, klik next. Kemudian select sertifikat ini kita klik drop down dan none saja. Oke, next. Ya, kita klik sampai selesai. Oke. Untuk user pertama admin dan password kosong, kita klik done. Oke, sudah selesai settingan simpelnya. Kita bisa back dan ke menu user. Nah, sahabat bisa lihat admin sebagai user pertamanya. Dan kita bisa klik tambah di bawah untuk menambah user atau menambah voucher. Kita klik tambah, di sini all saja. Di menu server ini yang logo orange di bawah lagi, profil kita oke saja. Kemudian di sini name-nya user 1, atau sahabat bisa buat terserah sahabat. Passwordnya dikosongkan juga bisa atau diisi juga bisa. Bisa edit di sini dan kita klik apply untuk user pertama. Di luar dari user default, kita bisa tambahkan lagi user kedua, ini all saja yang orange ini. Kemudian name user kita beri user kedua seperti ini. Oke, passwordnya bisa diisi bisa tidak, klik apply, dan ibarat seperti voucher kedua sudah terbentuk. Oke sahabat semua, kita akan sambungkan router ini ke access point. Access point yang ada di sini adalah Totalink A950RG. Kita akan menyambungkan untuk melakukan uji. Oke sahabat, Ether 1 ke Orbit Pro H1 sebagai sumber internet. Kemudian Ether 2 ini kita sudah sambungkan ke access point Totalink A950RG. Kita akan connect ke Wi-Fi atau SSID dari access point Totalink. Oke sahabat, kita akan connect ke Wi-Fi dari Totalink. Namanya T-Link. Oke, T-Link 5G ini adalah Totalink 5 GHz, ada yang 4G 4 GHz. Oke, sudah terhubung dan langsung meminta untuk login. Berarti ini sudah sukses hasil konfigurasi kita. Oke, kita ini adalah file lama, sudah terhubung, dan kita coba masukkan admin. Passwordnya kosong, kita klik masuk. Oke, sudah sukses sahabat. Untuk hasil konfigurasi kali ini, kita coba menghubungkan mikrotik langsung dari access point. Oke, di sini yang 10.10.10 ini user admin, passwordnya kosong, dan kita coba untuk menghubungkan, dan sudah sukses. Sekarang kita sudah terhubung akses lewat access point, jadi sudah pasti sekarang sudah di T-Link dan kita sudah login. Dan informasi terakhir kita akan buat di sistem, kemudian user. Oke, nah di user ini klik user. Sahabat bisa menambahkan admin ini dengan klik tambah. Misalkan namanya adalah user 1, ini untuk administrator. Kemudian aksesnya adalah full. Nah, sahabat bisa membuat passwordnya di sini. Oke, admin 321, admin 321. Kita klik apply. Dan selain dari user 1, user admin password kosong, kita juga bisa menggunakan user 1, password admin 321. Atau sahabat bisa menggunakan password yang lain dan user yang lain. Kemudian admin ini bisa di delete atau di disable. Bagaimana cara membuat voucher yang simple? Ada beberapa cara. Di video sebelumnya sudah banyak dijelaskan. Ada 2 atau 3 video yang sudah full menjelaskan bagaimana cara membuat voucher di
HP secara jadul ataupun secara manual, maupun menggunakan MicroStator, User Manager maupun Micmod. Oke, sebelum kita tutup, kita akan lakukan uji untuk performa dari access point Totolink dengan MikroTik RB750GR3 dan juga sumber internet dari Orbit Pro H1. Kita uji yang pertama untuk performanya. Oke, performanya masih lumayan bagus. Ini di sore hari dimana traffic masih padat. Performa Orbit Pro H1 RB750GR3 dan Totolink A950RG lumayan bagus. Untuk settingan Totolink A950RG sebagai access point juga sudah di video sebelumnya. Sahabat tinggal mengkomparnya. Dan settingan ini untuk sumber internetnya bisa diganti. Sahabat bisa menggunakan sumber internet dari Fiber Home dari IndoHome, tinggal colok ke LAN, bisa langsung dinamis atau otomatis, ataupun menggunakan sumber internet yang lain. Yang penting ada colokan LAN atau RJ45. Kemudian access point juga begitu, yang penting settingan access point. Oke sahabat, untuk cara setting vouchernya, cara membuat voucher sederhana. Anda hanya menulis manual untuk login dan passwordnya, dan menginputkan, kemudian mengatur kuota maupun waktunya. Itu sahabat bisa lihat di kolom deskripsi cara membuat vouchernya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.